Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke teman-teman, jadi di sini ada soal topik utama bacaan tersebut. Kalau ditanyakan topik utama bacaan, berarti kita cari aja gagasan pokok dari setiap paragrafnya, terus kita gabungkan ya. Paragraf 1 dulu, kita lihat tentang apa? Air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Oke, berarti di sini tentang air. Di sini dijelaskan bahwa telah terjadi pencemaran kualitas air ya. Tidak berfungsinya air untuk dipergunakan oleh masyarakat dipengaruhi oleh pencemaran. Oke, karena ada pencemaran ya di sini. Pencemarannya dapat berupa gas, bahan terlarut, dan partikulat lain yang dapat mengotori sumber air. Berarti kita bisa simpulkan paragraf 1 itu tentang pencemaran air. Sekarang lanjut ke paragraf 2. Seperti halnya beberapa sumur yang tercemar di 3 kecamatan daerah Depok, Jawa Barat. Air sumur di kecamatan-kecamatan tersebut menjadi tidak layak dikonsumsi. Berarti di sini paragraf 2 itu menceritakan tentang wilayah Depok yang terjadi pencemaran air di sana. Kita lanjut paragraf 3. Tercemarnya beberapa sumur awalnya disebabkan oleh pembangunan industri dan aktivitas manusia. Pengaruh besar pembuangan limbah industri membuat hambatan pada kualitas air sumur yang tadinya masih bersih kemudian menjadi terkontaminasi. Pada satu kecamatan di daerah Cimanggis, berarti ini masih tentang daerah Depok tadi ya. Pembuangan limbah industri dilakukan secara tidak benar sehingga membuat air yang berasal dari kali rembes ke sumur warga. Begitupun dengan 2 kecamatan lainnya. Berarti di sini paragraf 3 itu masih pengembangan dari paragraf 2 yaitu tentang pencemaran air di wilayah Depok ya. Sekarang kita langsung ke pilihan jawabannya. Yang A. Pencemaran air di wilayah Depok akibat pembuangan limbah industri dan aktivitas manusia. Oke, kita keep dulu. Kita keep dulu jawaban yang A di sini. Kenapa? Karena di sini membahas tentang pencemaran air dan juga ada di wilayah Depoknya ya. Kita lihat yang B, tercemarnya objek vital kehidupan yaitu air bersih oleh polutan berbahaya akibat ulah manusia. Oke, kita keep dulu yang ini karena ada pencemaran air juga di sini ya. Nanti kita bandingkan ya. Kalau yang C, pengaruh globalisasi terhadap semua bidang kehidupan manusia dan lingkungannya. Ini jelas salah ya, karena tidak mencakup tentang pencemaran air tadi. Kalau yang D, pencemaran air di 3 kecamatan di Depok disebabkan oleh faktor alam dan sedikit disebabkan oleh aktivitas manusia serta adanya pembuangan limbah. Nah, ini jelas salah karena tadi pencemaran air itu disebabkan utamanya akibat aktivitas limbah, disebabkan secara utama itu oleh aktivitas manusia dan adanya pembuangan limbah industri. Kalau yang E, limbah industri adalah faktor tunggal pencemaran air dan lingkungan. Ini jelas salah ya. Limbah industri faktor tunggal. Berarti kalau faktor tunggal itu satu-satunya faktor pencemaran air ya. Tetapi di sini pencemaran air disebabkan oleh aktivitas manusia lain. Berarti kita hanya membandingkan yang A dan yang B. Yang mana jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya di sini. Pencemaran air di wilayah Depok akibat pembuangan limbah industri dan aktivitas manusia. Kenapa yang A jawabannya? Karena di sini paragraf pertama itu menjabarkan dulu tentang apa itu pencemaran air. Sementara paragraf 2 dan 3 itu fokus ke daerah Depok. Nah, berarti kita bisa simpulkan di sini bahwa bacaan tersebut membahas tentang pencemaran air di wilayah Depok. Kalau yang B, tercemarnya objek vital kehidupan yaitu air bersih oleh polutan berbahaya akibat ulah manusia. Nah, ini hanya di paragraf 1 aja, tetapi paragraf 2 dan 3 itu tidak mencakup ya. Kalau gagasan utama atau topik utama bacaannya mau pilihan yang B, berarti paragraf 2 dan paragraf 3 itu tidak usah menyebutkan salah satu daerah, tidak usah menjurus ke satu daerah saja gitu. Jadi menjelaskan saja pencemaran air secara umum. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu adalah A. Soal berikutnya ini masih bacaan yang sama. Informasi tersirat yang terdapat dalam bacaan tersebut adalah, oke, di sini yang ditanyakan itu adalah informasi tersirat. Lawan dari tersirat itu adalah tersurat. Kalau tersurat itu adalah informasinya dituliskan secara langsung atau ada di dalam bacaan tersebut ya, secara nyata bisa kita baca secara langsung. Tapi kalau tersirat itu kebalikannya. Informasi tersirat adalah
informasi yang tidak secara langsung dituliskan dalam bacaannya, tapi menjurus kepada hal tersebut atau bisa kita simpulkan ya. Tadi kita sudah tahu nih bahwa paragraf 1 dia tentang pencemaran air ya. Kalau paragraf 2 dan 3 itu adalah pencemaran air di wilayah Depok, Jawa Barat karena adanya pencemaran sumur akibat pembuangan limbah dan aktivitas manusia. Nah, kita lihat dulu yang A, air sumur di Jawa Barat sudah tercemar sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini air sumur di Jawa Barat berarti semua sumur di Jawa Barat itu airnya sudah tercemar. Padahal yang disebutkan di dalam bacaan ini adalah air sumur yang berada di 3 kecamatan daerah Depok, Jawa Barat. Jadi yang A salah. Kita lihat yang B. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh polutan berbahaya. Nah, ini kita keep dulu nih ya. Kita lihat yang C. Pemukiman padat penduduk selalu mendapat pasokan air bersih yang cukup dari adanya penyedotan air sumur. Nah, ini jelas salah ya karena tadi disebutkan bahwa pemukiman padat penduduk itu terjadi pencemaran kualitas air di situ. Berarti yang C dia salah. Kalau yang D, air minum yang sudah tercemar sepenuhnya berasal dari tercemarnya air sumur warga. Nah, ini juga belum tentu ya. Di sini dikatakan air minum, tapi di sini air sumur ya. Kalau air minum berarti itu air yang sudah matang dan siap minum. Tapi di sini itu adalah pencemaran air secara keseluruhan ya. Kita lihat yang E. Penurunan permukaan tanah menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia. Ini jelas salah ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Informasi tersiratnya yang tidak dituliskan di dalam bacaan tetapi kita bisa simpulkan sendiri itu adalah harusnya masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama agar lingkungan itu tidak tercemar oleh polutan berbahaya. Karena untuk menjaga lingkungan itu tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tidak oleh pemerintah saja atau tidak oleh masyarakat saja, tetapi harus bekerja sama, harus ada sinergi di situ ya. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah B. Masih bacaan yang sama tapi pertanyaannya berbeda. Yang ditanyakan sekarang itu adalah kalimat penutup yang sesuai untuk mengakhiri bacaan tersebut adalah kalimat penutup. Kita lihat dulu yang A. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta harus berupaya lebih keras lagi dalam menangani kasus pencemaran air di wilayah Depok. Ini salah. Kenapa salah? Karena di sini pemerintah DKI Jakarta. Sementara wilayah Depok itu masuk ke Provinsi Jawa Barat, bukan Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi di sini yang A salah. Kita lihat yang B. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya mengolah limbah sebelum membuangnya ke sungai-sungai di perkotaan. Ini juga salah ya, kurang tepat kalau untuk penutup dari bacaan ini. Yang C, dengan demikian masalah pencemaran air di Depok memerlukan perhatian serius serta tindakan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk melindungi sumber daya air yang vital. Nah, ini kesimpulan atau kalimat penutup ya. Nah, ini adalah kalimat penutup yang sesuai untuk bacaannya. Sekarang kita lihat yang D, tindakan perlu dilakukan untuk mengatasi pencemaran air dan menjaga kualitas air yang baik bagi masyarakat. Ini terlalu umum ya kalau digunakan sebagai penutup. Kenapa? Karena di sini bagi masyarakat mana dulu gitu ya. Sekarang yang E, pembangunan industri dan pembuangan limbah industri yang tidak benar menjadi satu-satunya faktor utama tercemarnya sumur di Indonesia. Ini salah jelas ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Sekarang sudah beda bacaannya. Kita lihat dulu perintah soalnya. Berikan tanda centang pada kolom benar untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan atau pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Di sini ada bacaannya, kita baca dulu ya. Pemerintah akan menghilangkan sistem rayonisasi sekolah untuk menghilangkan kesenjangan dan kualitas pendidikan bisa lebih merata. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi mengatakan akan merubah sistem rayonisasi ke zonasi. Sistem zonasi lebih mengutamakan kedekatan murid dengan sekolah, sehingga tidak kita lihat lagi ada sekolah-sekolah favorit dan semuanya kita ubah menjadi merata, karena kalau tidak begitu, rayonisasi tersebut akan menciptakan kastanisasi, kata Muhadjir. Itu adalah paragrafnya ya. Sekarang langsung ke pernyataannya. Yang pertama, rayonisasi menciptakan kesenjangan pendidikan. Nah, betul ya. Rayonisasi menciptakan kesenjangan pendidikan. Nah, ini jelas benar tadi. Karena di sini disebutkan rayonisasi dihilangkan untuk menghilangkan kesenjangan dan kualitas pendidikan bisa lebih merata. Itu berarti rayonisasi itu sudah menciptakan kesenjangan dalam dunia pendidikan ya. Sekarang, pernyataan nomor 2. Sistem zonasi akan menghilangkan gelar sekolah favorit. Ini juga betul. Kenapa? Karena di sini disebutkan sehingga tidak kita lihat lagi ada sekolah-sekolah favorit dan semuanya
makanya kita ubah menjadi merata. Nah, ini adalah sistem zonasi ya, bukan rayonisasi. Berarti yang pernyataan 2 itu benar. Sekarang pernyataan 3, rayonisasi adalah wujud program pemerintah yang mengutamakan kedekatan murid dan guru. Nah, ini jelas salah ya, teman-teman. Karena di sini tidak disebutkan ya bahwa rayonisasi itu adalah wujud program pemerintah yang mengutamakan kedekatan murid dan guru ya. Oke, kalau di bacaan tersebut, wujud program pemerintah yang mengutamakan kedekatan murid itu bukan dengan guru, tetapi dengan sekolah. Mengutamakan kedekatan murid dengan sekolah itu adalah dari sistem zonasi ya. Kalau yang pernyataan 4, Menteri Pendidikan akan mengubah rayonisasi menjadi zonasi. Nah, ini jelas benar ya. Sekarang, sistem zonasi telah membantu orang tua murid mencapai kasta tertinggi di pendidikan. Oke, ini jelas salah. Berarti pernyataan 1, 2, dan 4 itu benar. Pernyataan 3 dan 5 itu salah. Sekarang, gagasan utama paragraf tersebut. Oke, tadi kita sudah baca ya. Ini adalah penghapusan sistem rayonisasi ke zonasi agar kualitas pendidikan lebih merata dan kesenjangan pendidikan itu hilang. Kita lihat yang A, perbedaan pengertian rayonisasi dan zonasi. Ini jelas kurang tepat. Kalau yang B, rayonisasi yang menciptakan sistem kastani. Oke, ini juga salah. Kalau yang C, rayonisasi adalah upaya akademisi dalam menciptakan sistem zonasi kasta. Oke, ini jelas salah ya. Yang D, penghapusan sistem rayonisasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau yang E, ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat kualitas sekolah yang tidak mumpuni. Ini jelas. Kalau yang E, ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat kualitas sekolah yang tidak mumpuni. Ini jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D.